Inilah jalan yang lurus. Harus beriman kepada Allah, sujud menyembah kepada Allah, diiringi perbuatan-perbuatan yang baik. Itu insya Allah tidak akan termasuk manusia yang rugi. Ditambah lagi dengan kita diiringi perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan baik yang mana wahai Allah yang terlebih dahulu yang harus kami laksanakan di dalam keimanan ini? Aqimis sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat diiringi untuk mengeluarkan zakat. Untuk apa? Untuk mematahkan capan Allah bahwa kita adalah manusia yang rugi, sekalipun kita taat kepada Allah kalau tidak diiringi perbuatan-perbuatan yang baik. Aqimis sholah wa atuz zakat. Dengan zakat tersebut kita bisa menciptakan apa? Membangun sekolahan-sekolahan dari TK sampai perguruan tinggi. Dengan sekolah tersebut berarti amal jariah kan akan menimbulkan, menciptakan apa? Makna sabda Rasulullah yang kedua, ilmu yang bermanfaat akan melahirkan anak-anak kita, cucu-cucu kita benar, cerdas dan pintar. Yang pertama tadi Rasulullah menyatakan terputus segala hal dari 3 perkara. Pertama amal jariah, itu kita bangun sekolah-sekolahan dari TK sampai perguruan tinggi. Dengan sekolah tersebut akan melahirkan anak-anak yang pintar dan cerdas. Itu ilmu yang bermanfaat. Dari anak-anak pintar dan cerdas, insya Allah akan melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Dengan apa kita bangun semua itu? Tidak lain saudara-saudaraku, yaitu dengan wa'atuz zakat. Bukan kalimat Allahu Akbar, bukan. Kalau Allah tetap maha besar, apapun itu, sekalipun makhluk soal menjaga ini ingkar kepada Allah, kata Allah, takkan menurunkan pangkatnya Allah. Atau sebaliknya, semua makhluk di bumi ini dari awal kuciptakan dan sampai akhir kiamat nanti, mereka patuh dengan sepatuh-patuhnya kepada Allah, takkan menambah kejayaan di sisi Allah. Untuk kita semua, Allah tidak butuh semua itu, Rasulullah tidak butuh semua itu, kitalah butuh semua itu untuk menyambung hidup kita dari hari ke hari sampai ajal menjemput nyawa. Barulah menciptakan, melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Dengan apa? Dengan wa'atuz zakat. Sesudah itu barulah kita melaksanakan perintah ayat yang selanjutnya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bagaimana kita akan bahagia di akhirat, saudara-saudaraku, sementara kita di dunia ini sengsara dan menderita? Bagaimana kita berhayal untuk masuk surga sementara menderita sengsara, terpojok dan terpuruk di sendi-sendi kehidupan oleh manusia-manusia yang merasa berkuasa, merasa kaya, mempermainkan kita yang lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Timbullah fitnah di segala penjuru, saling mengunjing, saling memaki, saling mencaci. Padahal kita belum seutuhnya melaksanakan perintah Allah yang sungguh sangat singkat dan padat kalimat tersebut. Aqimis sholat wa atuz zakat. Belum pernah kami temukan di Al-Quran Allah memerintahkan mengandaikan zakat dengan puasa atau
perintah Rasulullah mengandalkan zakat dengan puasa. Ada sebagian saudara-saudara kita yang berkata seperti ini. Tapi kan pernah kami baca di hadis Bukhari Muslim bahwa rukun-rukun orang masuk Islam itu pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat. Salah saudara-saudaraku. Cek lagi hadis tersebut. Mungkin ada orang melintirkannya, punya maksud tertentu untuk menghancurkan manusia-manusia yang beragama Islam. Bukan yang manusia Islam, yang beragama Islam, yang menghancurkan itu, yang melintirkan itu kemungkinan baru orang Islam, bukan beragama Islam, tetapi dia ingin menghancurkan orang manusia beragama Islam. Siapa musuh Rasulullah yang mungkin masih banyak di zaman sekarang ini? Kalau musuh Nabi Musa alaihissalam itu Firaun, Ramses II sejarah mengatakan. Musuh Ibrahim seorang raja juga. Tadi Musa Firaun raja kan? Ibrahim juga raja. Namanya Namrud. Siapa musuh Rasulullah? Ada. Namanya Raja Abraham. Sebab di saat tanggal 12 Rabiul Awal, kalau nggak salah, kalau salah minta maaf saudara-saudaraku, dia punya dua misi. Raja Abraham telah dapat kabar akan lahir seorang anak manusia di bumi ini, membawa rahmat seluruh alam gaib dan alam nyata, alam dunia dan alam akhirat. Namanya Muhammad. Berangkatlah mereka bersama bala tentara di negeri mereka dengan dua tujuan, sekali tepuk dua lalat, istilah bahasa. Menghancurkan Ka'bah sekaligus menghalang lahirnya manusia sangat mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu musuh Rasulullah. Apakah masih ada ante-ante pengikut setia Raja Abraham di zaman sekarang? Kayaknya masih ada. Nah, dikhawatirkan mereka ini yang melintirkan hadis-hadis tersebut untuk sekali tepuk dua lalat. Pertama, kita syirik menduakan Rasulullah. Yang kedua, menghancurkan atau menghambat kebangkitan manusia yang beragama Islam, supaya mereka terpuduk dan terporok takkan bangkit selama-lamanya. Kalau hanya melaksanakan zakat digandengkan dengan puasa, sementara Allah berulang-ulang kali, bahkan puluhan kali memerintahkan zakat digandengkan dengan sholat. Mana mungkin Rasulullah menantang firman Allah? Sadar saudaraku. Kalaulah ada hadis mengatakan bahwa zakat digandengkan dengan puasa, kita ikut mengiyakan hadis tersebut, berarti kita telah menuduh Rasulullah ingkar kepada Al-Quran, saudara-saudaraku. Sama dengan mereka semua itu, mengajak kita syirik menduakan Rasulullah, sekaligus menghambat kebangkitan umat yang beragama Islam di fase zaman sekarang ini. Maka judul YouTube kami, insya Allah, Islam menuju masa berliannya. Bangkit kembali untuk memperbaharui dunia ini, menyinari, menghiasi dunia ini dengan berliannya ajaran agama Islam. Bukan ajaran Islam, ajaran agama Islam. Jangan hilangkan saudara agamanya itu. Apa enggak malu di depan umum ajaran Islam? Jangan. Ajaran Islam itu kata Allah sejak dahulu ajaran Islam. Sejak dahulu ajaran Islam.
Nah, yang dibawa oleh Rasulullah ini ajaran agama Islam. Makanya guru-guru kami berpesan, kalau kamu, wahai anak-anak muridku, selalu membaca kitab orang Islam, saya kutuk kamu anak durhaka. Bingung kami puluhan tahun mencari jawaban itu. Nyatanya tipis. Tipis sekali beda. Ada kitab orang Islam, ada kitab agama Islam. Nah, yang dikutuk oleh guru-guru kami, kalau kami selalu berpedoman, berpatokan kepada kitab orang Islam, yang diperintah oleh guru-guru kami adalah kitab agama Islam. Jauh beda. Kalau sudah dapat maknanya, puluhan tahun mencari jawaban itu, apa maksud guru kami ini? Kami dikutuk. Nyatanya jauh beda. Kenapa demikian? Anak sama orang tua saja, saudaraku, sudah beda khayal angannya. Apalagi hanya orang Islam. Tapi kan dia soleh. Anda tahu isi hatinya. Tapi kan dia imam. Anda tahu tujuan imannya. Makanya Allah telah menetapkan dalam Al-Quran, makhluk yang Allah cap ulama itu, yaitu makhluk yang takut dengan Allah dengan segala hal. Dengan segala hal. Jadi ulama maksud Allah itu seorang manusia atau jin yang sungguh takut dengan Allah. Jadi kita tidak tahu siapa yang takut dengan Allah. Kami tidak bisa melihat isi hatinya. Ya benar. Tapi kan ada. Namanya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makhluk yang jelas-jelas takut dengan Allah. Manusia, bukan jin, manusia. Namanya Muhammad bin Abdullah, lahir dari rahim perempuan manusia juga. Bukankah masih ada kitab Rasulullah? Kurang pintarkah kitab Rasulullah? Kurang benarkah kitab Rasulullah? Kurang cerdaskah kitab Rasulullah? Bahkan Allah menjamin, saudara-saudara, apa kata Allah? Aku akan menjaga Muhammad bersama malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lainnya serta orang-orang beriman yang baik. Ada jaminan dari Allah. Maksudnya apa? Allah dan Rasul dan Jibril dan malaikat-malaikat lainnya dan orang-orang beriman akan menjaga apa? Hadis Rasulullah, kitabnya Rasulullah. Apa ada jaminan dari Allah? Kami akan menjamin, menjaga Umar bin Khattab, Abu Bakar ini tidak ada. Muhammad. Masih ada Muhammad. Disitulah letak titik berat guru-guru kami pesan. Saya kutuk kamu wahai murid-muridku kalau kau sekali-kali berpedoman kepada kitab-kitab orang Islam. Tapi sekarang sudah tahu jawabannya. Nyatanya kitabnya agama Islam. Kecuali Quran tidak ada lagi, kecuali hadis Rasulullah, kitab Rasulullah tidak ada lagi. Mungkin habis penggulungan jagat seperti sejarah Nabi Nuh, ada sekertas lembar, entah siapa yang mengarangnya. Yang namanya ngarang, saudara, ngayal terlebih dahulu, sama halnya ngarang lagu. Ngayal dulu, baru cipta lagu. Nah, bayangkan kalau ngayal dulu baru nyipta kitab-kitab yang berisi ajaran Islam. Bukan ajaran agama Islam, ajaran Islam. Ajaran selamat namanya. Islam artinya selamat. Tapi kalau agama itu pedoman. Beda. Pedoman. Aturan, din, aturan. Orang beragama, orang beraturan. Din berarti aturan.
Makanya Allah menyatakan inna indallah Islam. Bukan Islam saja. Nah, sementara zakat itu tersebut Allah menyatakan itulah jihad yang sebenar-benarnya jihad di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia atau kita punya orang Islam, jihad yaitu perang, saling membunuh, saling menyakiti, saling mencelakai. Tetapi kalau Allah menyatakan tidak, yang namanya jihad dalam pandangan Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, baik kita lihat ayatnya selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi khairal jihad wajtabakum wa ma ja'ala lakum fid din min haraj millata abikum Ibrahim wa samakumul muslimin. Di situ Allah jelaskan, berjihadlah kamu dengan jihad yang sebenar-benarnya jihad di hadapan Allah. Jihad yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berjihadlah kamu dengan Allah dengan jihad sebenar-benarnya jihad. Dan Allah telah memilih kamu untuk berbuat demikian. Kamu di sini maksud Allah pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalah umat, rela tak rela, ikhlas tak ikhlas, manusia di zaman sekarang ini semenjak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, manusia itu tetap umatnya Nabi Muhammad. Masalah mau mengikuti atau tidak itu hidayah, saudara-saudaraku. Bukan urusan kita, urusan Allah. Makanya Allah mengingatkan kita, fazakir anta muzakkir lasta alaihim bimusyaitir. Berikanlah peringatan kepada mereka, karena peringatan itu bermanfaat buat kamu dan buat mereka, dan kamu tidak kuasa di atas mereka. Fazakir anta lasta alaihim bimusyaitir. Illa man tawalla wa kafar fayu'azimuhullahu al-azab al-akbar. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kamu tidak ada kuasa di atas mereka. Kalau mereka berpaling ingkar apa yang telah kau sampaikan kepada Allah, fayu'azibuhullahul azabal akbar. Allah akan mengazab mereka dengan azab yang sangat besar. Apa sih azab yang besar di bumi ini? Sesak dada, sumpah pikiran, panas di dalam dada, emosi di mana-mana. Terlihat di Indonesia zaman sekarang ini, demo di mana-mana. Kenapa demikian? Karena kita dua miskin, kita borong. Kalau istilah penyakit komplikasi, saudara-saudara, sudah miskin ilmu, miskin harta, ditambah lagi jangan-jangan miskin moral. Kembali kayak yang tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajahidu fillahil jihad wajtabakum wa ma ja'al fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwasamakumul muslimin. Huwasamakumul muslimin. Wajahidu fillahil jihad wa ta'al muslimin wasamakumul muslimin. Millata abikum Ibrahim wasamakumul muslimin.
wa takunu syuhada ala nas fa aqimis sholat tawatuz zakat wa tasim billahi wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasyir. Di sini maknanya Allah menyatakan, berjihadlah kamu wahai umat Islam dan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya jihad. Jadi jihad maksud Allah di hadapan Allah itu yang pertama, kamu harus masuk agama Islam. Maksudnya apa jihad? Melawan. Melawan apa? Akal yang salah, pikiran yang salah, perasaan yang salah. Pertama, kamu harus masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua, apa? Harus mendirikan sholat diiringi mengeluarkan zakat. Nah ini jihad yang sebenar-benarnya jihad akan menghancurkan segala bentuk kemungkaran, kezaliman, kejahatan segala penjuru dunia. Bukan jihad adu fisik dan perperangan, itu bukan jihad bahasa Allah. Qatilu, saling hancur. Kita kan tahu sendiri, kalau satu negeri hobi perperangan, pastilah terjadi kemiskinan dan kehancuran ekonomi di segala penjuru pelosok desa, pelosok kampung dan kecamatan kabupaten seluruh negeri tersebut. Kemiskinan pasti melanda. Apa itu yang kita inginkan? Tidak kan? Nah, ini perintah Allah. Wajahidu fil haqqi jihad. Jihadlah kamu dengan sebenarnya jihad. Dengan apa? Dengan aqimis shalah wa atuz zakat. Jadi agama Islam di sini Allah nyatakan sejak dahulu kalau Islam. Dalam agama Islam dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda. Jadi yang kita ikuti ajaran agama Islam, bukan ajaran Islam. Ajaran agama Islam. Oleh karena ada sebagian saudara-saudara kita berkata menyingkatkan, menghilangkan kata agama, silakan saja. Tanggung sendiri di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Jadi yang benar itu ajaran agama Islam. Sama halnya kita kadang-kadang berjumpa dengan berita duka. Telah meninggal dunia, ya saja begitu dong. Telah meninggalkan dunia, yang dihilangkan kami itu. Kita tahu, berarti meninggalkan kehidupan dunia. Kalau meninggal dunia, ini apa? Bukankah bahasa gaul? Dunia malam dibilang dunia juga. Jadi meninggalkan dunia ini berarti. Jadi telah meninggalkan dunia, insya Allah benar. Jadi jihad yang sebenarnya itu aqimis shalah wa atuz zakat. Mendirikan sholat diiringi dengan mengeluarkan zakat. Itulah jihad yang sebenarnya jihad di Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kami tidak melaksanakan itu semua, misalnya tidak melaksanakan zakat, misalnya seiring perintahnya sholat, apa yang akan terjadi pada negeri tersebut? Apa yang akan terjadi pada kehidupan kita, baik sekarang ini maupun akan mendatang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihim silatu aina masuqitu illa bihamdi minallah wa habli minan nas wa ba'u bidobim minallah wa zulika bi ayatillah. Di sini maknanya apa kata Allah? Mereka akan liputi kehinaan dimanapun mereka berada. Kesengsaraan, penderitaan, segala penjuru kehidupan, kesempitan ekonomi, kesempitan pendidikan, dicekam dengan rasa ketakutan, kadang-kadang
dijadikan jongos oleh manusia yang punya kepentingan. Apa sih jongos itu? Istilah kami kalau jongos, saudara-saudara, kalau diperlu mereka dipakai, kalau tidak perlu mereka dibuang. Istilah kalau zaman sekarang, istilah itu kerja kontrak. Tetapi kalau kita menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, tidak ada kontrak-kontrakan. Kenapa demikian? Karena kita hanya untuk menyambung hidup, bukan untuk memperkayakan diri sendiri. Kita harus diminta oleh Allah untuk berbagi, mumpung masih hidup, untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk falahu ajrun ghairu mamnun. Untuk menjadi amal kebaikan kita akan mengalir tak putus-putusnya hingga akhir zaman. Jadi kalau satu negeri tidak melaksanakan itu semua, yaitu atu zakat, akan diliputi kehinaan, kesengsaraan, kemiskinan, miskin harta dan miskin ilmu. Dan sekaligus kata Allah membunuh Nabi dengan tidak alasan yang benar. Kenapa demikian? Apa iya Rasulullah itu melaksanakan itu semua? Sudah pasti Rasulullah itu sami'na wa ata'na. Buktinya apa? Di saat Rasulullah melakukan tahajud, menerima perintah sholat malam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pun kakinya Rasulullah, barulah disampaikan kepada sahabat-sahabatnya dan kepada kita semua. Jadi sudah pasti Rasulullah melaksanakan itu semua, yaitu akimi sholat wa atu zakat. Mana mungkin Rasulullah ingkar kepada Al-Quran? Jadi akibatnya mereka mendapat murka dari Allah, dilimputi kesesaran di mana mereka berada. Dan demikian itu kata Allah, karena mereka ingkar terhadap ayat-ayatnya Allah dan membunuh Nabi tanpa alasan yang benar. Itu tadi, yang mana ada antek-antek Raja Abraham memelintirkan hadis mengadakan zakat dengan puasa. Sementara perintah puasa dalam Al-Quran cuma satu ayat kami jumpai. Sementara perintah aqimi sholat wa atu zakat, alhamdulillah puluhan kali Allah perintahkan kepada kita semua. Saking Allah, jangan sampai kita lalai untuk melaksanakannya. Kenapa kita butuh semua itu? Allah dan Rasul tidak butuh semua itu. Apalagi bagi ibu-ibu, mereka itu adalah pelayan sejatinya Allah. Ibu-ibu itu pelayan sejatinya Allah, saudara-saudaraku, termasuk ibu saya, ibu saudara, pelayan sejatinya Allah. Loh, kok bisa demikian? Yuk kita lihat. Di manakah Allah menitipkan spesies baru rupa manusia? Tentu di rahimnya perempuan. Allah menitipkan spesies baru berupa manusia di rahim perempuan. Menjelang 4 bulan sekian hari, Allah hembuskan ruh, Allah pinjamkan ruh, dirawat dengan baik dengan sepenuh jiwa oleh ibu kita, termasuk diri kita ini, diri saya dan diri saudara. Dengan sepenuh jiwa mereka dirawat, disayang. Itulah pelayan sejatinya Allah. Dan para ayah, bapak-bapak, termasuk laki suami, itu membantu bekerja dengan Allah, dengan ikhlas dan tulus harapannya, kalau bisa, untuk memenuhi kebutuhan pelayan sejatinya Allah, yaitu ibu-ibu rumah tangga. Nah, ini pesan untuk ibu-ibu.
Kalau insya Allah sudah paham, tuh, 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 sudah paham, insya Allah. Ibu-ibu pelayan sejatinya Allah. Seharusnya ibu-ibu dengan lembut menuntut kepada Allah. Wahai Allah, titipanmu anak ini sudah saya urus dengan sepenuh jiwa dan raga saya. Nah, kami butuh biaya ya Allah. Kami butuh makan, butuh pakaian, tempat tinggal dan kendaraan. Ngomong sama Allah, bilang sama Allah. Allah tidak marah. Kenapa? Karena benar. Allah titip spesies binatang baru berupa manusia di perutnya seorang ibu. Apa jawab Allah? Allah sudah menjawab 1400 tahun yang lalu. Kalau kau ingin bahagia bersama anak yang kau tujuan kepadamu, kalau kau ingin senang bersama anak yang kutujukan kepadamu, laksanakan aqimis sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat diiringi dengan mengeluarkan zakat. Satu padukan zakat tersebut bersama saudara-saudaramu seiman dan seakidah. Ciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Bangunkan lapangan-lapangan pekerjaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqimis shalah wa atuz zakat. Ambilkan pemberian zakat-zakat mereka dari harta-harta mereka Muhammad. Perbanyakkanlah sebanyak-banyak mungkin untuk menyambung hidup mereka dan berdoa kepada Allah. Untuk apa? Untuk biar mereka merasa tentram dan merasa tenang. Artinya, apakah kita, khususnya ibu-ibu, bisa tentram dan tenang kalau melihat anak-anak ibu-ibu pendidikan tertinggal, pengangguran di mana-mana? Tentu tak akan bisa tenang. Orang tua baru bisa tenang, tentram apabila melihat anak-anaknya mendapat pendidikan yang memadai, mendapatkan pekerjaan yang mencukupi. Barulah orang tua kita meninggalkan dunia ini dengan tentram dan tenang. Belum pernah saya lihat ada orang tua kejam sama anaknya. Masa dengan uang 1.000 rupiah kok tidak mau membangun negeri ini, menghiasi negeri ini dengan cinta dan kasih kita bersama. Janganlah memandang ras, suku dan budaya, apalagi memandang masalah agama. Itu urusan Allah. Apa kata Allah? Kalau aku mau membuat semua makhluk patuh kepada dengan sepatuh-patuhnya, tidak berat bagi Allah. Sebaliknya, kalau aku mau membuat manusia seingkar-ingkarnya dari awal kuciptakan sampai akhir, tidak berat bagi Allah. Itu urusan kita, urusan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan fazakir anta muzakir lasta alaihi bimusyaitir. Kamu hanya menyampaikan dan tidak ada kuasa di atas mereka, tapi semua itu hanya Allah yang kuasa di atas mereka, yang akan memberi mereka hidayah, yang akan membimbing mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu hukum min baini yadayhi wa min khalfihi yafuzu nahu min amrillah. Inna allaha la yanzuru ma biku min. Pada diri manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya.
bergiliran silih berganti. Nah, ayat ini kadang dibawakan oleh ahli nujum, orang-orang pintar. Apa kata mereka? Dari kamu ada yang menjaganya. Memang ada, ini Allah katakan. Tapi otak mereka kurafat, selalu menduakan Allah dengan diri sendiri. Tidak segan-segan di depan orang yang banyak, manusia yang banyak. Kita kadang-kadang lalai, kurang ilmu untuk memahami sifat mereka, pandai bersilat lidah. Ini Allah menyatakan ada malaikat selalu menjaganya yang silih berganti, dari depan dan dari belakang, dari atas dan dari bawah, dengan izin Allah tentunya. Dan Allah takkan merubah nasib seorang kaum, suku kaum, kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Apa yang harus kita rubah, saudara-saudaraku? Pola pikir, dengki, iri hati, hasad dan hasut, curiga, berkempajangan. Apa tidak malu dengan lalat? Lihat lalat itu. Orang hanya lewat saja, langsung terbirit-birit. Hanya lewat saja, sedikit pun tidak ada niat untuk mencelakakan si lalat, tapi selalu curiga kepada orang, siapapun itu akan mendekatinya. Kenapa? Kalau curiganya jauh lebih parah, jauh lebih dahsyat, karena lalat selalu makan yang kotor-kotor. Jadi zakat di sini Mas Rasulullah akan membersihkan diri dan jiwa kita, menghapuskan yang kotor-kotor, itu kotor khayal, angan dan perasaan, kotor perbuatan, kotor keimanan, bercampur baur dengan yang batil. Dengan zakat insya Allah akan membersihkan itu semua, menyelamatkan kita dunia dan akhirat, menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan di segala penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Negeri sangat subur, saudara-saudara. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada simpanan-simpanan kita, 1000 demi 1000 akan membangun negeri ini dan akan menjadi amal kebaikan kita bersama. Falahum ajrun ghairu mamnun. Takkan putus-putusnya hanya gara-gara 1000 rupiah. Setiap hari 200 rupiah per sekali sholat untuk pribadi muslim. Andaikan kita 5 kepala dan 1 kakak, berarti 5.000 rupiah setiap hari. Setor ke masjid-masjid sambil sholat berjamaah, maka makna daripada ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sering kita dengar, tanda-tanda orang bertakwa, yaitu memakmurkan masjid, bukan meramaikan masjid, memakmurkan masjid. Makmur berarti cukup. Kalau rami ya rami, tapi makna ayat firman Allah ini makmurkan, mau makmurkan, bukan meramikan, mau makmurkan. Ditolong dipahami, bukan menggurui, hanya mengingatkan. Jika tanda-tanda orang beriman dan bertakwa itu salah satunya memakmurkan masjid, bukan meramikan masjid, tapi memakmurkan masjid. Nah, inilah makna firman Allah sangat singkat, aqimi shalah wa atuz zakat. Kalau kita melaksanakan itu semua akan menjadi dunia menjadi indah, dan di akhirat insya Allah akan menjadi surga bersama-sama. Mungkin video kali ini batas ini saja kajian kami sedikit, yang patah-patah, kurang cerdas dan kurang pintar, kurang benar mungkin. Kami tolong mohon kepada guru-guru kami yang mendengarkan video kami ini, mungkin ada yang salah sampai, salah ucap dan salah kata. Kami mohon maaf beribu-ribu maaf, dan tentu kepada Allah mohon ampun dengan seampun-ampunnya. Dan kami harap juga pembentulannya, perbaikannya kepada guru-guru kami, orang-orang tua kami yang telah mendengarkan video kami ini. Kami harap bentulannya. Dari pembentulan tersebut kami ucapkan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Akhir kalam kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan tak lupa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Seiring ini mudah-mudahan Allah memberikan kita semua bangkit